Universitas Diponegoro mengadakan program kuliah kerja nyata atau KKN setiap tahun, yang mana dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama diadakan pada bulan Januari hingga Februari yang biasanya disebut sebagai KKN Tim 1. Periode kedua diadakan pada bulan Juli-Agustus yang biasanya disebut sebagai KKN Tim 2. KKN Tim 2 tahun 2021 ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021 hingga 12 Agustus 2021. Pandemi COVID-19 mengubah seluruh kegiatan masyarakat termasuk pelaksanaan KKN Undip tahun ini, yang mana KKN yang biasanya diadakan secara offline dan berkelompok, tahun ini dilaksanakan secara online dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widaryati dari Program Studi Agroekoteknologi 2018 Fakultas Peternakan dan Pertanian, yang mana merupakan bagian dari tim KKN 2 Undip 2021. Lokasi KKN saya bertempat di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Saya membawakan 2 program kerja. Yang pertama yaitu budidaya ikan dalam ember, dan yang kedua yaitu pengolahan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos. Salah satu lokasi pelaksanaan KKN yaitu di Kelurahan Tandang. Kelurahan Tandang merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kelurahan Tandang yaitu kurang lebih 375,734 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 22.604 jiwa, yang mana memiliki kepadatan penduduk kurang lebih 60 jiwa per hektar dengan 6.539 kepala keluarga. Kelurahan Tandang terdiri dari 14 RW dan 125 RT. Adapun beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Kelurahan Tandang meliputi 11 masjid, 29 langgar atau surau, 3 gereja Kristen Protestan, 3 gereja Katolik. Selain itu juga memiliki fasilitas kantor kelurahan, SD, TK, PAUD, bank, dan beberapa fasilitas perbelanjaan. Masyarakat Kelurahan Tandang sebagian berprofesi sebagai pedagang. Selain itu juga berprofesi sebagai buruh bangunan, angkutan, buruh industri, dan sebagian lainnya berprofesi sebagai pengusaha. Potensi wilayah yang ada di Kelurahan Tandang yaitu banyaknya usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang tersebar di setiap RW Kelurahan Tandang. Jumlah UMKM yang ada di Kelurahan Tandang yaitu kurang lebih 200 UMKM. Beberapa contoh UMKM yang ada di Kelurahan Tandang yaitu UMKM stik, UMKM telur asin, UMKM sambal kacang, dan UMKM bandeng presto. Di samping potensi wilayah yang dimiliki oleh Kelurahan Tandang, ada pula beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Tandang. Permasalahan yang pertama yaitu Kelurahan Tandang, tepatnya di RW 7, masuk ke dalam zona kuning yang dapat diartikan bahwa kurang lebih 1-2 RT di RW tersebut terpapar virus COVID-19. Hal tersebut menjadi catatan penting bagi masyarakat Kelurahan Tandang untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga meminimalisir kegiatan di luar rumah. Namun, tidak semua masyarakat dapat melakukan pekerjaan dari rumah. Hal ini mengakibatkan beberapa masyarakat tidak bekerja, bahkan memiliki penghasilan yang menurun. Keadaan tersebut akan berpengaruh pada ketahanan pangan masyarakat karena penghasilannya yang tidak stabil. Permasalahan yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan warga mengenai pengolahan sampah organik rumah tangga menjadi kompos. Sampah organik rumah tangga, misalnya limbah buah dan sisa sayuran, hanya dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir. Sampah organik hanya dibiarkan begitu saja atau tidak diolah lebih lanjut. Hal ini menimbulkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran bau, yang mana menyebabkan masyarakat menjadi tidak nyaman.
Dari permasalahan tersebut, maka terdapat dua program yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada. Program yang pertama yaitu budidaya kangkung hidroponik dengan memanfaatkan air kotoran ikan lele melalui sistem budik damber untuk mendukung ketahanan pangan selama pandemi COVID-19. Program yang kedua yaitu pengolahan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan sampah organik rumah tangga menjadi pengolahan pupuk kompos sebagai salah satu program KKN Undip 2021. Alat bahan yang diperlukan yaitu ember berpenutup, keran air, solder, lem tembak, gelas bekas, bibit kangkung, arang, E4 perikanan, dan bibit ikan lele. Untuk bibit kangkung, dalam video ini melakukan penyemaian sendiri, akan tetapi tidak masalah jika menggunakan sayuran kangkung yang sudah dipotong bagian atasnya, sehingga yang digunakan adalah bagian batang bawah yang masih ada akarnya. Langkah pertama yaitu penyemaian. Yang pertama yaitu buat rongga-rongga di dalam media tanam. Kemudian masukkan benih ke dalam rongga yang sudah dibuat. Kemudian tutup benih yang sudah disemai dengan tanah yang ada di sekitarnya. Kemudian siram dengan sedikit air. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan budi damber. Yang pertama, gambar lubang di bagian bawah ember untuk dipasangi keran air. Kemudian solder pada lubang yang sudah digambar. Pasangi keran air. Lem menggunakan lem tembak atau lem jenis yang lainnya. Masukkan air ke dalam ember yang sudah memiliki keran air. Kemudian masukkan probiotik atau E4 perikanan.
Masukkan ke dalam air pada ember, campur hingga merata. Diamkan selama 2 hari. Kemudian masukkan bibit ikan lele, pemeliharaan dilakukan dengan memberi pakan pelet setiap hari 2 kali, yaitu setiap pagi dan sore. Tanaman kangkung dengan tinggi kurang lebih 10 cm sudah dapat dipindahkan ke dalam sistem budidamber. Langkah pertama yaitu dengan memasukkan arang ke dalam gelas plastik yang sudah dilubangi bagian sampingnya. Selanjutnya pindah kangkung ke media yang sudah dibuat berupa arang di dalam gelas plastik. Selanjutnya, pindahkan tanaman kangkung dengan media arang pada gelas plastik ke dalam sistem budidamber. Jangan lupa untuk melubangi terlebih dahulu penutup ember sesuai dengan gelas plastik yang digunakan. Untuk KKN mahasiswa Undip yang selama ini melakukan kegiatan di wilayah Nipusari RW 7 banyak berkesan, banyak bermanfaat dari segala kegiatan dalam masa pandemi COVID ini. Dan saya selaku Ketua RW Nipusari mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasi mahasiswa KKN Undip yang selama ini mengadakan kegiatan di wilayah kami. Dan saya berharap untuk kedepannya mahasiswa bisa lebih meningkatkan karya dan aktivitasnya untuk masyarakat. Jadi dalam masa pandemi ini jangan sampai menyerah, jangan sampai putus asa. Capek boleh, istirahat boleh, tapi tetap berlanjut. Dan saya harap juga apa yang nantinya menjadi ekspektasi masyarakat dari mahasiswa bisa untuk selalu berpartisipasi untuk mewujudkan dan saling bersinergi dengan masyarakat. Dan saya terima kasih atas pemberian komposternya untuk Budi Distember dan MMT. Semoga semua bisa bermanfaat banyak untuk masyarakat. Dan sekali lagi saya mengimbau kepada mahasiswa tetap beraktivitas, tetap berkarya, bermanfaat untuk masyarakat. Saya menilai kinerja penjenengan semuanya sudah bagus. Yang pertama. Yang kedua, bermanfaat bagi warga masyarakat. Ketiga, pesan buat jenengan semuanya sukses untuk kedepannya, baik di dalam kuliah maupun nanti dalam bekerja dan bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penjenengan semuanya, dan mohon maaf juga apabila ada dari saya pribadi sebagai lurah, perangkat kelurahan maupun warga RW maupun Pak RT atau warga saya yang ada apabila ada salah dan silapnya mohon dimaafkan. Jadi seperti itu, dan tetap saya mohon setelah lepas dari sini silaturahmi di antara kita semuanya tetap berjalan. Kalau kelurah mungkin yang jalan ketemu siapa aku lari ya diingatkan karena kan banyaknya KKN mahasiswa bahwa di tempat juga dari tempat lain juga. Ya biar kita tetap pas seduluran atau sedulur komunikasi baik. Kalau ada apa-apa kan kita terutama yang lokasi di Semarang